Hai teman-teman semua, hari ini kita ketemu lagi di Bandung. Hari ini kita bersama Ibu Anti. Ibu Anti adalah alumni batch 25 Iya. Batch terbaru yang baru kemarin kita langsungkan. Hari ini kita akan bercerita gimana sih daily rutinnya Ibu Anti sebelum belajar dengan sesudah belajar. Dalam arti kata gini teman-teman, ketika seseorang mengalami satu fase hidup dia, merasakan keresahan, kekhawatiran, kebingungan, itu adalah gambaran identitas lamanya dia. Iya. Bahwa sesungguhnya, sejatinya dia bukan itu. Sesungguhnya, sejati kamu, blueprintmu, cetak birumu, bawaan aslimu, fitrahmu, naturalmu, alamiahmu, itu cetakan awalnya adalah bahagia dan berkelimpahan. Nah, Mas Hendra bersama aku nggak berhenti-berhenti untuk meng-announce ini, menceritakan ini kepada teman-teman. Nah, cerita indah ini juga sampai nih ke Bu Anti. Nah, bisa diceritain nggak Bu Anti sebagai seorang ibu dengan 3 anak kalau nggak salah? Iya. Seorang ibu dengan 3 anak, dengan semua permasalahan kehidupan ya Bu ya, tentang mengurus anak, ada suami, tentang perekonomian keluarga, tentang situasi yang mungkin teman-teman semua pada hari ini juga merasakan rasa yang seperti Bu Anti rasakan saat ini. Kita akan belajar dari kisah Bu Anti. Kalau dulu seperti apa sih ketika ada masalah, mensikapinya tuh seperti apa sebelum bertemu kesadaran ini. Sampai pada akhirnya awal-awal kenal ngaji Roso tuh gimana? Boleh cerita nggak? Silahkan Bu Anti. Makasih ya. Makasih Teh Feby. Makasih Mas Hendra atas waktunya. Ada di sini sekarang pun saya rasanya belum percaya gitu. Bener Teh Feby. Karena ini saya biasa cuma nonton di YouTube gitu. Sekarang saya duduk di sini. Ada Mas Hendra, ada Teh Feby. Itu nggak bisa diomongin dengan kata-kata. Nah, pada saat saya sebelum mengenal adanya nonton ngaji Roso itu, memang Teh Feby, cara pengendalian diri saya itu memang berbeda. Cara menyikapi masalah atau gimana pun mungkin lebih reaktif. Ya, lebih reaktif, terus udah gitu menghadapi anak atau apa tuh masih banyak emosinya gitu. Nah, mengenal ngaji Roso pada sebetulnya udah 2 tahun yang lalu. Tapi 2 tahun. Iya, tapi dengan Teh Feby itu ada berapa ya? Ada 1,5 tahun ya Teh Feby ya. 1,5 tahun. Saya mendengarkan ngaji Roso-nya lewat Pak Wayan, terus Kang Abu Marwa juga ada, di situ juga ada Mas Hendra suka liatin Bu Sinta atau siapapun yang ada di situ, saya ibaratnya, oh dari situ saya mulai reda. Hanya cara mengaplikasikannya dengan cara lebih mudah itu jujurnya Teh Feby gitu Teh Feby. Nah di situ saya tuh ya jadi, oh seperti ini. Nah pada saat ya saya cerita kembali ya Teh Feby ya, pada saat saya ngobrol sama ayahnya, sempatlah ada beberapa bulan yang lalu Mas Hendra sama Teh Feby sempat men-spill tentang adanya nanti ada bootcamp untuk anak-anak gitu ya, anak-anak remaja gitu ya. Betul. Ayahnya bilang, doain ya Bu ya, semoga nanti kita ada rezekinya atar. Nanti kita ikut umur 18 tahun. Iya. Itu waktu itu masih 17 ya. 18 ya, udah 18. Iya. Mudah-mudahan nanti Atar bisa ikut ya Bu ya kalau kita punya rezeki. Amin, saya bilang gitu. Nggak taunya yang saya cerita itu ya Teh Feby itu luar biasa banget. Saya tuh kan sering nonton Teh Feby hampir tiap hari di dapur karena TV saya taruh di dapur gitu. Masya Allah, taruh di dapur enggak? Ya karena saya biasanya kerjaan rumah tangga lah gitu ya. Nah udah gitu anak saya bilang gini, Ibu nanti aku mau interview dari PT Klorin ini katanya suruh aku untuk interview. Oh iya, di mana? Di Landmark. Oh iya, dah. Dari situ begitu dia pulang dia bilang, Ibu kenal sama Teh Feby? Tahu Teh Feby bukan gitu ya? Tahu Teh Feby. Teh Feby mana? Saya bilang gitu. Ini Bu, Masya Allah, Atar, ini Teh
tadi di interview dan aku sekarang disuruh untuk membuat ini video gitu. Alhamdulillah bikin yang bagusnya nak ya, jangan asal-asalan ya. Setelah itu nggak berapa lama, Bu, aku diterima sama Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Saya tuh bersyukur sekali Teh Febi, karena memang jujurnya saya punya anak 3 kan. Kalau yang perempuan ini memang jaraknya jauh ya dengan Avatar. Avatar itu 11 tahun dari yang kedua. Jadi saya pikir karena sekarang tuh ya kalau laki-laki lebih beda lah dengan perempuan gitu ya. Nah di situ saya tuh pengen ngajarin ilmu kesadaran, tapi kok kayak susah gitu masuknya gitu. Nah sekarang saya dapat dari masternya langsung. Coba Mas Hendra, gimana saya nggak beruntung gitu ya? Ya Allah, udah gitu apalagi Bu, kata Teh Febi nanti datang ya di sini. Begitu datang kemarin itu di Bandung, dan itu kok dibilang rezeki luar biasa. Buat saya ketemu sama Teh Febi, saya dapat hadiah lagi Mas Hendra. Hadiahnya apa? Aku print kelas batch 25. Nah itu, jadi Mas Hendra saya tuh gimana, jadi Atar itu rezeki buat saya, karena ibaratnya dia belajar kan, mau tidak mau kan dia mengulang terus ya. Dan akhirnya itu menjadi, mau tidak mau dia tuh setidaknya misalnya kalau ngelindur pun jadi beda gitu, ngelindurnya pun jadi ya rilis gitu loh Teh Febi. Oh Masya Allah, ngelindurnya rilis. Allahu Akbar. Jadi pada saat waktu itu gabung grup Mbak Dinda atau Mbak Leila yang invite grup batch 25 saat itu? Mbak Leila. Itu amazed kali ya? Bukan amazed lagi atau Teh Febi, yang nggak kepikir sama saya, karena saat ini nih ya Teh Febi jujurnya secara ekonomi kami lagi inilah ya gitu. Makanya boleh dibilang dapat yang sekolah kelas gratis itu kan buat saya amazing banget gitu. Nah bahkan namanya ayahnya tuh bilangnya, ibu kok ibu dapat seperti itu gitu ya. Ya saya juga nggak tahu jalannya dari mana ya Teh Febi ya. Saya melihat Teh Febi, mendengarkan Mas Hendra di situ, dan sekarang saya ada di sini. Coba kebayang nggak ininya? Ya kayak masih belum percaya gitu ya. Makanya saya bilang tadi pas di lift juga, saya kok sekarang jadi deg-degan ya. Saya bilang gitu, saya kayak mau ketemu sama pacar, saya bilang gitu. Itu Teh Febi. Sampai pada akhirnya Atar ini jadi intinya semua yang saya pelajari mengenai ngaji Roso, terus mempraktekannya dari pelajaran Teh Febi ini membuat saya menjadi lebih tenang. Saya tidak terlampau takut dengan misalnya ada sesuatu yang harus kewajiban saya atau misalnya apa. Tidak Teh Febi. Untuk secara ekonomi ya Teh Febi. Bapaknya memang udah nggak kerja di proyekan lagi. Tapi saya punya kos-kosan gitu. Kalau lagi saya beres-beres kosan itu saya sambil sending love juga. Iyalah. Iya. Dan alhamdulillah sekarang Bu? itu memang sih jadi penuh terus gitu. Penuh terus dan ininya apa sih, kalau boleh dibilang saya misalnya udah habis, jadi misalnya ada yang keluar, itu langsung ada yang masuk lagi, keluar masuk lagi. Alhamdulillah Teh Febi semuanya lancar. Saya berdoa juga kan, saya sending love-in juga yang ngontrak di saya ya, supaya mereka juga hidupnya sejahtera, sehat semua gitu kan. Itu ternyata berdampak juga. Tapi itu memang nggak, jujurnya terus ini apa sih, memang tulus aja, nggak natural, ya, gitu natural ya? aja gitu. Jadi alhamdulillah, terima kasih selama ini Teh Febi memberikan ilmu yang mudah dicerna, mudah dipraktekkan gitu. Terima kasih Teh Febi, seperti itu. Berarti kalau daily routine udah selesai belum ya batch 25? Belum. Oh belum ya, belum. masih hari keberapa? Sekarang hari ke-20, Hari 26 gitu. 26? Iya. Berarti daily routine belum selesai Mas Hendra, masih hari ke-26, dari kos-kosan sepi jadi kos-kosannya penuh terus. Alhamdulillah. Dan Daily terus routine belum menanyakan, selesai. jadi ibu kamarnya kapan kosong gitu kan, ya seperti malah itu ada. penuh, terus banyak yang nanyain. Masih banyak yang nanyain. Nah dalam praktek 30 hari daily routine itu kan ada 3 buku ya. Iya. Kita ada buku goals, ada buku asumsi, dan ada buku syukur. Ini dijalanin ya Bu ya? Dijalanin. Masya Allah. Jadi terus saya menulis tiap malam. Ada kalanya kalau apalagi waktu lebaran ya, lebaran saya itu
terlewat, tapi ya nggak apa-apa lah nggak gitu apa-apa, ya. Jadi diterusin udah setelah gitu santai, aja ya. ya. Sampai itu saya juga ngajarin ke cucu gitu ya, ke cucu. Kan cucu saya suka tantrum, nangis tiba-tiba yang susah susah dikendalikan gitu ya. Sebenarnya sini saya gendong keluar, Dek, ucapkan terima kasih ya Allah, Dede udah sehat, Dede baik, Dede soleh gitu. Tenang Dek, tenang, tiup lilin. Gitu aja. Makanya jadi yang simpel dulu kecil, gitu ya. Jadi makanya suka saya kontrol juga, Dede masih suka tantrum, kalau tantrum nanti ini ya tarik nafas, saya bilang gitu. Berarti perbedaan dulu dengan sekarang, kalau dulu setiap ketemu masalah ada resah, takut, bingung, reaktif gitu ya. Reaktif. Ketika sudah mengenal kesadaran ini, kita mengetahui bahwa ada solusi di dalamnya. Ada Allah dekat ya. Betul. Bahkan lebih dekat daripada urat lahir kita. Itu yang terasa sama saya, dan saya bahwa menjadi semua lebih goal ada di dalam. Solusi masalah ada di dalam. Iya, itu manifestasi terbesarnya Ibu ya? Iya, kalau misalnya secara ekonomi yang itu saya belum, tapi alhamdulillah saya juga ada kepercayaan dari warga atau apa yang meminta tolong buat misalnya gini ya, ada persoalan di warga atau apa. Saya jadi merasa heran, saya ada di depan ya. Jadi ya sebagai orang yang didorong-dorong untuk menghadap pejabat atau apa-apa, jadi gitu. Jadi ada keberanian lebih, jadi lebih percaya diri juga. Ya? Karena sudah mengenal identitas diri sekarang. Iya, lebih ke itu gitu, lebih ke itu. Jadi saya udah nggak takut siapa yang di depan saya atau apa. Yang penting kita menjalankannya dengan baik, dan kita memang tahu bahwa itu adalah tujuannya untuk kebaikan semua. Ya sudah, saya tidak takut gitu. Masya Allah. Ini gambaran dari semua ibu-ibu yang menonton di Indonesia nih saat ini. Hampir sebagian besar semua ibu-ibu pasti mengalami kayak Bu Anti. Ya kan ya, ada keresahan, ada kebingungan, ada ketakutan, ada kecemasan gitu kan. Pasti ada begitu banyak kekhawatiran gitu. Tapi sebetulnya kenapa sih mereka khawatir, bingung, cemas, putus asa? Satu benang merahnya Mas Hendra. Karena mereka nggak tahu bahwa solusinya ada di dalam. Mereka nggak tahu bahwa semua goal yang mereka inginkan itu ternyata ada di dalam. Bahwa semua solusi permasalahan ternyata ada di dalam. Nah, pertanyaannya, gimana sih yang mewujudkan yang ada di dalam batin ini, ranah batin ini menjadi realita? Nah, itulah Abundant Revolution sebetulnya. Mengajarkan tentang kamu sadari dulu kesadaran bahwa kamu sebetulnya siapa? Siapakah dirimu? Ketika teman-teman yang saat ini menonton mungkin pernah mengalami satu kisah seperti Bu Anti di masa lalunya Bu Anti ya. Ada kecemasan, ada kebingungan. Coba teman-teman ada yang masih merasakan situasi seperti itu nggak di titik sekarang? Kalau misalnya ada, boleh ketik di kolom komentar Ngaji Rosa ya. Saya masih misalnya gitu. Jika teman-teman masih merasakan rasa seperti itu, pelan-pelan sadari. Itu identitas lama. Iya, betul. Itu bukan kamu. Itu identitas lama. Jadi kalau pikiran-pikiran masih keluar di sini, kamu nggak bisa, ini susah, kayaknya nggak mungkin. Itu namanya shadow atau bayangan. Bayangan apa? Bayangan dari identitas lama. Dan itu bukan kamu. Kamu yang sejati, yang sedari awal Allah merencanakan penciptaanmu, itu kamu yang bahagia dan berkelimpahan. Itulah identitasmu sesungguhnya. Jadi ketika kita bergeser identitas, seperti yang terjadi sama Bu Anti saat ini. Kalau dulu resah, bingung, kos-kosan juga nggak sepenuh sekarang. Susah ya. Ketika bergeser identitas, bergeser fokus, bergeser kesadaran, dan habit mulai berubah kan. Bener nggak? Kalau dulu resah, ngeluh, bingung, ngedumel gitu kan. Kalau sekarang pagi hari Bu Anti melakukan apa? Iya, sadar nafas syukur, terus 227 ya. Iya haruslah. Terus arigato mani juga
katanya kan itu kan malam, tapi dari pagi sampai itu ya saya lakukan. Bersyukur gitu, terus ya. Terus ya. mendoakan 10 orang Iya, masih jalan iya, ya. masih Terus jalan. sending love Sending juga. love, iya. Masya Allah. Jadi identitas baru itu harus disertai dengan habit baru di keseharianmu. Jadi kalau cuma bilang identitas baru aku yang bahagia berkelimpahan, kalau cuma seperti itu aja itu nggak merubah realita. Iya. Tapi perubahan realita itu terjadi ketika habitmu, respon tubuhmu memancarkan pancaran frekuensi rasa syukur, frekuensi sukacita, frekuensi kegembiraan, frekuensi terima kasih atas kehidupan ini. Apa yang dipancarkan Akan kembali. itulah yang terjadi dalam realita kita. Nah, situasinya seperti itu. Nah, Bu Anti, ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman semua? Kalau teman-teman masih ada dalam kondisi terpuruk nih soal rumah tangga, soal perekonomian, apa yang harus dilakukan dari versi Bu Anti? Sarannya gimana? Sesuai pengalaman pribadi. Iya. Kalau menurut saya ya, jadi yang Teh Feby pernah ajarkan juga kan kita mundur gitu ya, mundur satu langkah. Untuk apa? Melihat sisi lain dari ini, bahwa itu bukan diri kita, itu adalah pantulan ya, betul. Tukang pos kan yang datang untuk menyadarkan kita bahwa kita itu masih dalam identitas lama gitu kan. Betul. Nah dari situ Teh Feby akhirnya saya mencoba untuk merilis lagi gitu apa-apa saja kira-kira dari perilaku saya yang masih ada di identitas lama. Oke. Jadi koreksi diri itu ya Teh Feby ya. Nah dari situ akhirnya kita akan menemukan bahwa sebetulnya identitas lama itu menjadi penghambat ya. Iya betul. Penghalang kebahagiaan kita hadir, betul. gitu Teh Feby. Jadi kuncinya dirilis. Dirilis lalu bersyukur. Dirilis lalu bersyukur gitu ya. Iya, seperti itu. Masya Allah. Buat teman-teman semua yang dalam waktu dekat mau ikut bergabung, tadi banyak pertanyaan tuh Bu Anti. Oh, iya. Ini kapan sih kelas terdekat? Iya. Kalau kelas terdekat sendiri itu di tanggal 25 April 2026 itu ada kelas offline Bandan Revolution di Surabaya. Oh, Surabaya. Itu iya. jam offline dan online. Oh ya betul. Offline dan online. Jadi kalau teman-teman yang aduh Teh Feby aku kelas terdekatnya belum bisa datang nih karena aku di luar negeri nih, entah itu di Hong Kong atau di Singapura atau di negara-negara lain, aku nggak bisa datang Teh. Nah teman-teman bisa hadir secara online-nya juga di Surabaya tanggal 25 April 2026. Nah itu dapat apa aja sih kelasnya? Pertama dapat hard copy-nya materi secara utuh. Itu sepertinya materinya tuh seru banget tuh untuk dapat hard copy-nya. Tapi nggak hanya itu, teman-teman juga dapat 5 audio dari rekaman rilisnya ada, terus sadar nafas syukur audionya juga ada, lalu beautiful assumption juga dapat, lalu quantum jump, goal sama jodoh kan Bu Anti juga dapat ya? Udah, nggak salah dapat ya. Iya. Kalau online juga dapat. Iya. Cuma bedanya online sama offline, kalau online itu dapat semua 5 audio, kalau offline wah istimewa nih, dapat 3 buku ini gitu. Apa aja bukunya? Ini adalah buku goals. Nah buku goals ini ditulis 1 tahun sekali aja. Di sini ada panduannya menulis arah hidup dalam kesadaran dan kelimpahan. Nah di sini cerita goal adalah sebuah cara kita mengungkapkan segala sesuatu. Jadi pada saat teman-teman lihat di sini ini ada panduan cara menulis dan lain-lain. Jadi ternyata ownernya Honda yaitu Ken Honda mengatakan bahwa ketika kamu menulis itu ada sesuatu yang beda nih, nulis sama ngetik di handphone atau nulis sama ngetik di komputer itu beda. Ketika kamu menulis, Energi. ya, tubuhmu menyentuh pensil, tubuhmu menyentuh kertas. Dan pada saat kamu menulis, ini secara bawah sadar terbuka. Jadi apa yang kamu tulis itu menjadi sebuah perintah untuk tubuhmu melakukan apa yang tertuang dalam tulisan itu. Bahasa di goals ini kan gini biasanya buku goals itu narasinya misalnya gini.
Ya Allah, ya Tuhanku, aku bersyukur dan berterima kasih. Biasanya kan gitu ya depannya ya. Misal income bulananku di atas 50 juta per bulan. Terima kasih ini terjadi dengan membahagiakan. Kalimatnya simpel kayak gitu aja. Nah ternyata kalimat sesimpel itu mengandung arti semesta membaca. Apa yang kita tulis itu dalam pemahaman, hai semesta, aku siap menerima. Nah, itu Mas Hendra sebetulnya. Jadi kayak lagi ngobrol sama semesta, hai semesta, aku siap menerima. Karena tugas kita, ini kuncinya Mas. Tugas kita itu bukan menciptakan goal ini, bukan. Kenapa? Karena goalsmu sudah ada sebetulnya. Goals yang ibu mau, goals yang teman-teman mau, sebetulnya itu sudah ada dan tersedia Mas. Karena di alam semesta ini, dia terdiri dari gelombang, terdiri dari energi tanpa batas, terdiri dari potensi luar biasa apapun bentuknya. Jadi dia bentuknya potensi. Jadi bentuknya tuh kayak gudang gitu. Gudang sumber segala sumber, mau jadi apapun di semesta ini tuh udah ada dan tersedia. Partikel-partikel energinya tuh udah ada. Cuma ini mau jadi apa? Nah, dedikasi cetakan di batinnya dibuat dulu, Mas. Karena sunatullahnya, sistem kerja semestanya itu mewujudkan realitamu. Kalau cetakannya di batin di sini dibuat, lalu dipancarkan, apa yang dipancarkan inilah yang diterima. Tapi kalau kamu nggak pernah nulis goalmu, mau apa yang dikasih, Mas? Kan nggak ada cetakannya di batin. Logikanya kan gitu. Contoh gini ya. Contoh, Ibu Anti menginginkan rekening saldo di banknya misal ya di atas 100 juta. Anggaplah jika di atas 100 juta Ibu Anti senyum. Seneng karena saldonya cukup gitu ya. Tapi kenyataannya saat ini misal saldonya di bawah 1 juta. Otomatis wajahnya cemberut dong. Cemberut karena resah, bingung. Oh, saldo segini. Ketika kita mengetahui bahwa cara kerja semesta itu seperti cermin, ini Bu Anti. Misalnya realitas sekarang saldonya di bawah 1 juta, masih cemberut nih di wajah batinnya. Kira-kira pantulan di cermin cemberut atau senyum? Cemberut. Cemberut. Pantulan di cermin ini adalah realita hidupmu. Penuh kekhawatiran, kebingungan, cemberut aja. Resah, kurang duit, dan lain-lain. Untuk ngerubah pantulan di cermin, bisa nggak sih kita minta cermin berubah dong, bisa nggak? Enggak. Harus gimana dulu? Kitanya ya. Kitanya harus senyum dulu. Itulah sebabnya bersyukur dulu sebelum menerima. Di batin di sini senyum dulu. Kira-kira pantulan di cermin akan gimana? Senyum. Senyum. Teorinya sesimpel itu Mas Hendra. Itulah kenapa butuh cetakan di buku ini. Di buku goal ini cuma 1 tahun sekali aja. Buat rencana hidupmu di sini. Lalu di kedua ada buku asumsi. Buku asumsi ini ditulis malam hari. Kehidupan seperti apa yang mau kamu ciptain sih? Kayak contoh Bu Anti, aduh kos-kosan masih sepi nih. Tulis aja. Realitaku saat ini. Kos-kosan penuh. Setelah itu baca, lalu rasakan sudah menerima, pancarkan syukurnya seperti yang tadi, senyum dulu di sini. Pantulannya bakal gimana Teh ya? Senyum. Sesimpel itu realita kehidupan. Jadi kenapa materi Abundant Revolution yang diformulasikan sama Mas Hendra dan aku sedemikian simpel sekali? Karena semakin simpel, semakin sederhana, justru itulah yang menjadi realita. Karena kehidupan ini Allah nggak mau bikin repot, Mas. Ya, cara rilis ke depan juga cuma semudah bernafas, Teh Iya. Emang semudah bernafas. Izinin aja ada resah, takut, khawatir. Izinin kamu lihat ini ada, oh ada. Lalu rasain sebentar lah, 1 menit aja. Oke, aku menerima ini ada. Setelah itu lepaskan pakai napas aja. Karena kuncinya cuma minta disadari doang dia ada gitu. Jadi kalau ternyata ada yang mudah, Mas, ngapain cari yang susah? Betul, Teh Feby. Bener nggak Teh ya?
Kalau ada yang mudah, ngapain harus jalanin yang kelasnya berjilid-jilid gitu, Iya. Mas? Insya Allah kayaknya Bandan Revolution nggak akan bikin jilid-jilid kelas ya, Mas. Cukup sekali aja ya. Karena simple, jadi cukup sekali aja. Yang 25 April itu teman-teman yang online tuh dapatnya lebih lama. Oke, Nah kalau yang biasanya kan 3 jam. 3 jam. Ini 4 jam. 4 jam, 4 sampai 5 jam. Kenyataan judul kita dalam 4 jam dapetnya 5 jam. Luar biasa. Dapetnya 5 jam. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Ngaji Roso itu luar biasa sih. Iya, betul, kerasa banget. Menjembatani kita semua ketemu kesadaran. Jadi Mas Hendra terima kasih Terima banyak. kasih banyak, Mas Tim Hendra. Ngaji Roso terima kasih banyak. Bu Anti terima kasih Terima banyak. kasih Hari banyak, ini Teh Febi. hadir. Terima kasih Dan banyak. karya anak-anak ibu itu merangkum. Jadi Mas Hendra, testimoni-testimoni alumni itu aku kumpulin. Karena si sosoknya nggak muncul, jadi dibikin AI-nya. Ternyata Arthar itu pernah dapat apa sih? Pernah dapat pekerjaan dan juara ya. Iya, iya. Juara dalam membuat itu. Dan aku lihat masih Gen Z gitu loh. Dan di situ, Masya Allah ini karya Gen Z keren banget gitu. Jadi setiap yang testimoni, aku bikin AI-nya. Before-nya apa, after-nya apa, bikin AI-nya. Maksudnya apa? Ini yang buat Gen Z. Ini yang terima kasih ya sudah melahirkan anak. Yang Teh sangat Febi, luar terima biasa, kasih, terima potensinya kasih. seperti Saya Atar. yang terima kasih karena dengan ini Atar secara tidak langsung itu belajar tentang kesadaran yang itu saya idam-idamkan gitu. Oh jadi diidamkan ibunya Iya. selama ini ya? Iyalah, Masya ya Allah. kan soalnya kan anak kan ngelihat ibunya nonton atau apa dia nggak nyadar kalau ibunya tuh nonton itu gitu. Iya, iya. Cuma seliwer aja gitu. Begitu tahu, wah sekarang mau nggak mau kan terus ngedit apa kan diulang-ulang gitu kan. Terima kasih Teh Febi, luar biasa. Terima kasih banyak. Masya Allah. Jadi teman-teman semua terima kasih untuk malam ini, untuk hari ini, untuk kesempatan kali ini mewakili Ibu Anti kita mengucapin makasih. Jadi sekali lagi perubahan kehidupan itu sangat simple Mas Hendra. Kuncinya cuma izinkan kamu terbuka untuk menerima kelimpahan ini. Yang sebetulnya udah ada sedari awal, menunggu kamu untuk mengenalinya, menunggu kamu untuk mengalaminya. Jadi yang membuat manifestasi itu terasa lama dan sulit itu adalah kamu merasa apa yang kamu inginkan jauh. Kamu merasa goal kamu ada di sana. Kamu merasa kelimpahan itu di sana. Padahal dia sudah bersama-sama. Tapi kabar gembiranya sekarang banyak sekali teman-teman itu yang alumni dan lain sebagainya itu bisa affiliate Quantum Alignment, kelas offline, dan Boleh ya Mas ya affiliate ya? banyak. Bu Anti boleh affiliate. Ini, gitu. Bisa jadi tambahan income ya? Yang ada Mas Habib semua. Terus daftar Mas Habib. Silakan yang mau jadi affiliate boleh. Quantum Alignment atau kelas-kelas Ngaji Roso yang lain, Bandan Revolution gitu ya. Ya. Banyak ya Beb ya? Wah. Oh, Masya Allah. Terima Teh Iya kasih itu banyak. ya? Teh Iya juga ya banyak ya. Teh Iya, Paling banyak katanya. Teh Iya rajin soalnya banyak, ngedit-ngeditnya iya, rajin iya, dia. iya. Dan keren-keren, lucu-lucu lagi hasil editan dia. Terima kasih Mas Hendra, terima kasih Bu Anti, terima kasih Terima teman-teman. kasih. Dadah.